Jadi manfaatnya ini sangat luar biasa untuk daun nanas. Sampai saat ini menurut riset ya, baik dari benar-benar teknologi ataupun secara praktisi para pelaku serat, sampai saat ini serat daun nanas ini masih yang tertinggi. Jadi serat daun nanas ini kemanfaatannya dan nilai jualnya ini masih sekelas dengan sutra. Jadi manfaatnya ini sangat luar biasa untuk daun nanas. Sampai saat ini menurut riset ya, baik dari benar-benar teknologi ataupun secara praktisi para pelaku serat, sampai saat ini serat daun nanas ini masih yang tertinggi. Jadi serat daun nanas ini kemanfaatannya dan nilai jualnya ini masih sekelas dengan sutra. Kekuatannya juga beda. Ya, kekuatannya juga beda. Kekuatannya beda nih. Lebih kuat ya, Mbak? Ya, lebih kuat. Kalau untuk pemanfaatan ini sampean inisiasi mulai kapan ini, Mbak? Saya belajar tentang serat itu di sebelum COVID ya, di 2020 awal. Ya, berawal dari ngobrol banyak dengan teman-teman petani nanas di Sumatera Selatan. Nah, ini saya melihat kan di Jawa belum ada pemanfaatan dari limbah daun nanasnya. Sampai saat ini masih hanya untuk pakan ternak. Nah, kenapa enggak? Nah, ternyata semakin kesini semakin banyak sharing, banyak belajar dengan beberapa teman dan pakar para ahli. Ternyata ini nilai ekonomisnya sangat tinggi sekali. Ya. Sampean waktu itu tahunya dari mana itu, Mbak? Kok bisa tahu kalau ini setara dengan atau sebanding dengan sutra? Semula ketemu dengan ini ya, dengan para pelaku. Mas Adit namanya dari Bekasi, dia pelaku pemain kokopit. Kalau kokopit aja serabut kelapa itu bisa menjadi peredamnya Lexus, ya mobil itu. Kenapa enggak di serat daun nanas? Mas Adit bilang udah temukan serat daun nanas. Kalau serat daun nanas ini jauh lebih tinggi harganya. Karena sampai saat ini saya belum menemukan pemasok serat daun nanas. Nah, itu saya terus mulai belajar. Kenapa enggak sih? Apalagi di daerah hampir Sumatera itu ya. Sumatera itu kan banyak sekali dari Lampung sampai ke Riau sampai ke Medan itu kan nanas semua. Kok sulit, kenapa? Nah, balik-balik ternyata tentang SDM dan ketidaktahuan mereka. Nah, akhirnya saya mencari tahu. Nah, dan sampai saat ini 2024 Indonesia adalah penghasil nanas terbesar sedunia. Kalau kemarin itu kan Costa Rica masih tinggi ya, nomor 1 Costa Rica, terus Malaysia itu di urutan ke-12, dan sekarang Indonesia itu di urutan pertama. Terus gimana dengan ketersediaan serat? Ya kan, sedangkan sampai sekarang permintaan dari tim kami, saya tergabung dalam tim Miwa Pineapple Prabu Muli, ya, Koperasi Miwa, itu permintaan dalam 1 bulan itu 3 ton, kami baru bisa menyiapkan 300 kilo dalam serat halus. Nah, ini berarti di Jawa ini kan gila abis, tanahnya subur. Kenapa enggak? Nah, ini kayaknya peluangnya itu potensinya masih sangat banyak banget gitu loh. Peluangnya masih peluang luar biasa karena ini limbah loh, kan itu. Dari yang daun nanas biasa hanya kita ini, nah ini sudah keluar serat kan, nggak perlu alat. Terus bagaimana ketika kita punya alat? Nah, ini kan otomatis akan lebih tepat sekali gitu, akan lebih mudah sekali, akan lebih berpeluang. Itu permintaannya dari negara mana ini, Mbak? Permintaannya masih sampai saat ini masih dari Singapura. Kemarin ada juga yang permintaan ke Eropa, cuman bener-bener kami belum siap.
Tapi sebenarnya sangat ini ya Pak ya, sangat potensi. Jadi di sini peluangnya ya, opportunity bisnisnya ini sangat luar biasa, dan saya yakin ini akan sustainable, akan berkelanjutan sampai kapanpun. Karena kalau kita bahasnya tentang serat ya Mas ya, ini kan kebutuhan sandang ya. Sampai saat ini saja Indonesia masih sandang kan, baru pangan, baru papan. Nah ini sandang ini sangat luar biasa sekali, apalagi kapuk sudah mulai langka, kapas juga ya sudah mulai, ini Indonesia Timur kan. Nah dengan menyempitnya lahan dan apalagi orang Jawa kan ini suka praktis nih. Nah nanas pun di pot kan jalan ini. Nanas itu menolak untuk mati gitu, kenapa enggak? Saya rasa kalau kita mau mengupkan, menanam ya satu pokok nanas itu menjadi 5 tuai, 5 yang akan bisa diambil ya. Menanam pohon nanas, kita bisa mengambil buahnya, kita bisa menggunakan daunnya, kita bisa menggunakan limbahnya, sampai kita bisa mengolah pulurnya. Bahkan untuk jambulnya, mahkotanya atas itu Mas, itu kan kalau ditanam bisa sih, tapi kan nanti umurnya jauh lebih panjang. Nah itu buat pakan ternak itu kan juga nilainya sangat tinggi sekali, karena nanas ini kadar seratnya tinggi banget.